Bapak dan Ibu, pertemuan ini mungkin kita jadikan pertemuan jeda, tidak kita sambung pembahasan tentang tazkiyatul anfus dengan sarana membaca Al-Quran yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kami sedikit ingin menggarisbawahi karena memang inilah kerugian umat Islam secara umum di negeri kita karena tidak belajar Islam secara urut dan juga tidak dari dasar yang sangat penting, yaitu menguasai ilmu bahasa Arab, sehingga masalah membaca doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah yang Allah kabarkan dalam surah Al-Baqarah menjadi heboh juga di tengah masyarakat kita di 17 Agustus yang lalu, yaitu lafaz doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah ini, beliau menunjuk kota Makkah, menjadi negeri yang aman dan beri rezeki penduduknya dari berbagai penghasilan, khusus untuk mereka yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Maka doa ini menjadi viral, digunakan di acara 17 Agustusan. Dan ada yang membuat statement pernyataan itu bid'ah, itu terlarang, dan itu haram. Maka pembahasan ini sebenarnya sudah lama pernah kita bahas, jauh sebelum masa corona terdahulu. Maka perlu pembahasan ini kita kokohkan lagi supaya kita memahami agama ini secara utuh. Maka pembahasan itu dimulai dari pembahasan ilmu usul fikih tentang lafaz umum dan lafaz khusus atau lafaz yang mengkhususkan. Nah, jadi dalam ilmu bahasa Arab ada lafaz umum, maka di situ lafaz kullu termasuk salah satu lafaz umum yang terjemahkan segala atau seluruh. Maka disinilah jadi rujukan oleh sebagian orang mengatakan seluruh barang baru itu sesat. Karena Nabi SAW memakai lafaz seperti ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Riwayat hadis hanya sampai penggalan ini yang sahih, adapun penggalan wa kulla bid'atin wa kulla dhalalatin finnar tidak masuk dalam riwayat yang sahih. Seluruh bid'ah sesat, seluruh sesat masuk neraka. Penggalan akhir ini seluruh sesat masuk neraka itu tidak dalam hadis yang sahih. Maka yang kita ingin dudukkan adalah lafaz kullu di hadis ini. Kita terjemahkan hadis secara lengkap. Jauhi oleh kamu semua hal yang baru, karena semua hal yang baru itu namanya bid'ah. Semua yang bid'ah itu sesat. Maka Bapak dan Ibu jamaah semua, apakah lafaz kullu atau kata semua seluruhnya di hadis ini yang memang secara bahasa bermakna umum menjadi umum yang tetap dalam keumumannya, atau dia al-am yuradu bihi al-khas, lafaznya umum tapi maksudnya khusus, atau dia al-am al-mukhassas, umum yang dikhususkan. Bagi mereka yang mengambil pemahaman bahwasanya lafaz ini umum berlaku dalam keumumannya, maka seluruh bid'ah, seluruh hal baru dihukumi sesat. Karena hadis memakai bahasa seperti itu. Jauhi oleh kamu semua yang baru, karena semua yang baru namanya bid'ah, semua yang bid'ah sesat. Maka divonislah semua hal yang baru sesat. Tetapi mereka yang bertahan dengan teori ini atau pendapat ini sebenarnya sudah melawan pendapat mereka sendiri. Karena kalau semua hal yang baru sesat, sangat banyak sekali di zaman kita sekarang ini dibanding zaman yang mulia Nabi Muhammad SAW, banyak sekali hal yang baru. Saya cukup sering mencontohkan karpet ini barang baru, tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Utsman, Umar. Riwayat yang kita terima di sejarah, pertama sekali masjid pakai karpet berlaku di masa Hajjaj bin Yusuf. Nah, beliau kan terkenal sebagai gubernur yang zalim, tapi di luar itu beliau adalah orang yang hafiz Al-Quran, sehingga kita tidak tahu beliau husnul khotimah atau tidak, itu bukan urusan kita. Semoga saja beliau husnul khotimah. Jadi sangat lama umat Islam ini sholat tanpa masjidnya pakai karpet. Maka karpet ini barang baru. Maka memakai karpet sholat adalah bid'ah. Nah, kemudian di sini kelompok yang mengatakan seluruh bid'ah sesat mulai meralat teori mereka.
mereka mulai menukil pendapat di mazhab Syafi'i bahwasanya dalam masalah sarana bid'ah tidak sesat. Maka mulai bergeser di situ, karena karpet adalah sarana ibadah, maka bid'ah barang baru dalam masalah sarana boleh. Kalau betul itu, maka berarti teori yang mengatakan seluruh bid'ah sesat sudah runtuh. Kenapa? Karena akan berlaku makna seluruh bid'ah sesat kecuali dalam masalah sarana tidak sesat. Maka itu sudah menunjukkan bahwasanya benar pemahaman Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah, penolong tegaknya sunnah Nabi. Dan beliau adalah ulama salaf karena beliau hidup di abad kedua. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Dan yang dipahami dari hadis Nabi, salaf adalah 3 abad pertama dari umat ini. Berdasar hadis, khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Abad terbaik, kurun terbaik itu adalah abadku, kemudian abad berikutnya, kemudian abad berikutnya. Maka berarti salafus soleh ada dalam rentang 300 tahun pertama Islam. Dan Imam Syafi'i hidup di pertengahan itu. Dan beliau, karena memang beliau ahli hadis, beliau mengambil pemahaman bahwasanya hadis ini tidak berlaku di atas keumumannya, tetapi dikhususkan oleh hadis lain. Hadis ini tidak bermakna umum. Lafaznya umum, tapi maknanya tidak umum. Kenapa? Karena ada hadis lain yang mengkhususkannya. Nah, sebelum kita lebih jauh merinci mana hadis yang mengkhususkannya, kita rinci secara ilmu usul fikih tadi. Jadi ada lafaz yang umum tetap dalam keumumannya, ada lafaz umum yang dikhususkan. Maka ada namanya mukhassis, sebab yang mengkhususkan. Di situ kemudian dirinci dalam ilmu usul fikih dibagi 2, ada mukhassis muttasil, ada lafaz yang mengkhususkan secara langsung. Nah, maka dalam pelajaran ilmu usul fikih diantaranya adalah adatul istisna. Adanya lafaz pengecualian, itu pengkhususan. Kita ambil contoh dalam surah Al-Asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia secara jenisnya sungguh merugi, kata Allah. Itu umum, berarti seluruh manusia merugi. Kemudian Allah khususkan yang selamat dari kerugian, dan itu namanya mukhassis muttasil, langsung bersambung muttasil sesudah itu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang tidak masuk dalam kategori merugi dari kalangan manusia adalah khusus orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertawassaw dengan al-haq dan as-sabar. Maka itu adalah mukhassis muttasil, langsung bersambung sesudahnya. Maka adatul istisna, adanya lafaz pengecualian, itu adalah pengkhususan. Kemudian ada lagi pembahasan tentang mukhassis munfasil. Yang mengkhususkan itu terpisah lafaznya. Mungkin ada di ayat berbeda dari ayat Quran yang umum, mungkin ada di hadis berbeda dari hadis yang umum. Nah, disinilah setidaknya ulama hadis menukil ada 2 hadis yang mengkhususkan keumuman lafaz kullu bid'atin dhalalah. Hadis pertama adalah hadis yang oleh Imam Nawawi dimasukkan kepada satu hadis yang semestinya kita hafal dalam Arba'in beliau, hadis 40 yang semestinya kita hafal, yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat baru dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, yang bukan bagiannya, maka ditolak. Maka apa maknanya? Kalau ma laisa minhu fahuwa raddun, kalau bukan bagian dari agama hal baru itu ditolak, berarti ma minhu falaisa bimardudin. Yang bagian dari agama kalau itu baru maka tidak ditolak. Dari sinilah luar biasa kita lihat 2 mertua Nabi. Abu Bakar pertama sama pemahamannya, bahwasanya menghimpun Al-Quran dalam satu kitab tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada contoh, tidak ada sunnahnya, maka beliau tidak berani. Yang pertama dibukakan pemahaman oleh Allah adalah mertua beliau kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang getol, nyinyir, menyarankan kepada Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran dalam satu kitab, karena banyak para penghafal mati syahid. Agama ini bisa hilang kalau tidak lagi ada orang yang hafal Al-Quran, dan Quran belum mendapatkan sarana kedua termaktub dalam satu kitab secara utuh. Maka akhirnya Abu Bakar berubah pemahamannya, setuju dengan Umar, maka dihimpunlah tentang jam'ul Quran, dihimpun Al-Quran dalam satu kitab. Itu tidak dicontohkan Nabi, tidak disuruh Nabi.
Maka itu bid'ah dari sudut pandang Nabi. Tetapi itu bukan perbuatan tercela. Kenapa? Karena ada maslahat kebaikan yang agung di situ. Maka dalam kajian fikih Bapak dan jamaah semua, dasar penetapan hukum adalah maslahat dan madarat. Di mana ada kebaikan maka akan ada wajib dan sunnah atau paling rendah mubah. Di mana ada keburukan, di mana ada bahaya maka paling rendah dia akan makruh atau paling tinggi dia akan haram. Maka di situ ulama beda pendapat soal hukum rokok. Yang memandang bahaya pada rokok mengatakan rokok haram, yang memandang bau busuk di rokok akan mengatakan rokok makruh, yang memandang di situ tidak berbahaya maka akan mengatakan mubah. Tinggal mana yang dominan di antara tiga unsur ini, bahaya atau manfaat atau tengah di antara keduanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau itu bagian dari agama, walaupun barang baru, maka termasuk menjaga eksistensi agama Islam dengan adanya Al-Quran terhimpun dalam kitab. Itu bagian dari menjaga agama dan itu hukumnya wajib. Sehingga ulama usul fikih merinci ada ad-daruriyatul khams. Ini sudah pernah kita kaji di kajian Sabtu subuh. Ada 5 hal mendasar yang dijaga dalam Islam ini. Yang pertama adalah hifzuddin itu sendiri, menjaga eksistensi agama Islam ini. Maka menghimpun Al-Quran dalam satu kitab masuk dalam kategori itu. Bagian dari menjaga agama adalah menghimpun sumbernya. Maka jamaah semua, kita masuk kepada hadis kedua yang dipahami sebagai mukhassis, mengkhususkan makna keumuman bid'ah yang sesat itu. Itu lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'un. Sampai dengan sambungan berikutnya. Siapa yang mengsunnahkan dalam Islam ini sebuah sunnah kebaikan, maka dia dapat pahala amalnya dan pahala orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka bagaimana memahami ini? Sebuah perbuatan kalau dilihat dari sudut pandang Nabi di zaman sekarang itu bid'ah. Karena Nabi tidak contohkan, tapi dilihat dari pelaku yang memulai, maka itu berarti sunnah. Kalau itu kebaikan namanya sunnah hasanah, kalau itu keburukan maka itu namanya sunnah sayyi'ah. Maka kalau kita pulang kepada sunnah karpet ini, berarti yang memulai sunnah kebaikan ini adalah Hajjaj bin Yusuf. Kalau riwayat sejarah itu benar, maka beliau akan dapat bonus pahala selama orang sholat di masjid pakai karpet. Kenapa? Karena beliau yang pertama mencontohkan. Jadi arti sunnah adalah tariqatul hayah. Ini yang kita pelajari dalam ilmu hadis dan juga dalam ilmu usul fikih. Sunnah adalah jalan kehidupan. Siapa yang menempuh sebuah jalan kehidupan, dan itu dimulai dari yang mulia Muhammad SAW, beliau yang mencontohkan jalan kebaikan. Itu wajib kita tiru. Tetapi Islam adalah agama yang elastis, murunah sesuai dengan perkembangan zaman. Maka hadis jumlahnya terbatas, ayat Quran jumlahnya terbatas, sedangkan permasalahan duniawi selalu berkembang. Kita tutup dengan waktu terbatas ini. Saya ambil satu contoh bid'ah lagi. Kalau dipahami seluruh bid'ah sesat, maka banyak karyawan semen Padang ini masuk neraka. Kenapa? Karena rutin donor darah. Zaman Nabi tidak ada donor darah. Kenapa? Sarananya saja tidak ada. Tetapi ulama kontemporer termasuk guru-guru kami di Al-Azhar menegaskan donor darah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia masuk dalam status tolong menolong sesama muslim terutama. Dan ini sudah pernah kita kilas sebelumnya. Maka pertemuan ini mungkin akan kita buat 2 pertemuan untuk mengokohkan bahasan. Kita potong di hadis ini yang akan kita sambung insyaallah. Dengan waktu subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.